Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita akan ada mini Christmas pada minggu ini. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk kepada dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Kami bersyukur Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Thank you Lord. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuk baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah Kau Tuhan. Thank you Lord. Dan tangan-Mu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan-Mu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhan. Kami bersyukur saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan-Mu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Engkau hadir di tengah kami, Tuhan hadir dalam pujian Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Karena Engkaulah kekuatan kami untuk terus hidup Tuhan. Engkau tempat pengharapan kami Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Engkau tempat kami berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kasih-Mu Tuhan.
Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Lord, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Thank you Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Injil Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah Injil Kristus. Selamat hari Natal.
Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Allah, sebab Engkau yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Kami bersyukur pada pagi ini sekali lagi Tuhan membawa kami ke dalam ruangan ibadah kami pada pagi ini dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Kiranya Roh Kudus berkenan dan menyertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil tempat di hati dan pikiran kami melalui firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi ini. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur puji Tuhan pada pagi ini kita sekali lagi dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga dalam kebaktian online. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, melalui pembacaan kita sebentar tadi dalam Injil Yohanes, Injil Lukas, bab yang kedua ayat 8 hingga 20, saya mau mengangkat satu tema, yaitu kabar sukacita untuk semua bangsa. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kabar sukacita untuk semua bangsa. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita boleh mendengar kabar sukacita untuk semua bangsa? Bagaimana kita tahu kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas ini jelas menyatakan bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah sia-sia atau tidak bermakna jika tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka itu Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan perkara ini kepada para gembala. Persoalannya, mengapa malaikat memberitakan hal itu hanya kepada beberapa gembala? Mengapa tidak kepada seluruh dunia? Karena Allah mau manusia sebagai pemberita Injil dan bukannya malaikat. Beberapa gembala yang dipilih Allah memberitakan Injil kepada orang lain, melakukan tugas dengan baik, yaitu meneruskan kepada orang lain. Perhatikan perkataan ini di dalam ayat yang ke-10. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sekalipun Injil ini pertama kali diberitakan kepada mereka, Injil ini bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka, itu saya dan kamu, harus memberitakan Injil. Begitu orang kiri kananmu, saya dan kamu harus memberitakan Injil. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ada 3 pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, yaitu pemberitaan Injil kepada para gembala. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pemberitaan Injil kepada para gembala. Dalam Injil Lukas, bab yang kedua, ayat ke-10 hingga 11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini katanya telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Pada zaman Yesus, gembala mempunyai status sosial yang paling rendah dan tidak dibenarkan untuk memberitakan kesaksian dalam pengadilan. Tetapi kepada mereka lah berita Injil diberikan untuk pertama kalinya. Mengapa? Karena Allah mau memakai orang yang rendah hati. Bagi dunia mereka ini bodoh sebagai alatnya untuk menghancurkan kesombongan dunia. Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya dalam memberitakan Injil. Allah boleh pakai kanak-kanak, Allah boleh pakai muda-mudi, Allah boleh pakai belia, Allah boleh pakai orang dewasa ataupun orang tua. Allah boleh pakai siapa saja untuk meneruskan atau memberitakan Injil. Dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 jelas menyatakan sukacita yang besar melalui kelahiran juru selamat. Di sini mengatakan bahwa apakah kegiatan yang selalu terbayang di pikiran kita pada hari Natal atau pada hari Christmas. Biasanya ramai yang akan mengadakan pesta besar-besaran. Mereka mengadakan piknik dan banyak lagi.
Tapi dalam tahun ini tidak dapat banyak yang lakukanlah karena kita ada pandemi COVID-19, karena kita masih mengikuti SOP. Tapi persoalannya, apakah aktiviti ini benar-benar mendatangkan kegembiraan dan sukacita yang besar? Kalau ada orang bertanya, iya, benar. Tetapi semua itu hanya bersifat sementara. Karena setelah habis, pesta keadaan akan menjadi seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Kita lihat di sini. Kelahiran Yesus memberi sukacita yang sejati. Perhatikan ini. Kelahiran Yesus memberikan sukacita yang sejati atau kekal kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Di dalam ayat 10 menjelaskan di sini bahwa ia mendorong kita untuk bersukacita karena beritakan Injil atau kelahiran Yesus Kristus telah dinyatakan dan kita melalui namanya kita memperoleh pengharapan. Haleluya. Amin. Amin. Poin yang kedua, bagaimana kabar sukacita untuk semua bangsa? Yang kedua, respon para gembala terhadap pemberitaan Injil. Lukas 2 ayat 15 hingga 16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kata Alkitab menyatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ayat 15 hingga 16 ini adalah ayat yang penting. Kita lihat di sini di mana Injil atau firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Sekarang bagaimana sikap? Bagaimana sikap? Yaitu kita, tanggapan para gembala. Mereka boleh saja tidak percaya atau bersikap acuh tak acuh, sekadar berkata alangkah indahnya, dia kata begitu. Alangkah indahnya. Ya. Berita itu tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Ramai orang Kristen pada hari ini setelah mendengar firman Tuhan, mereka mengambil sikap-sikap seperti ini. Namun, sikap para gembala bukan seperti itu. Sebaliknya, mereka menganggap kata-kata malaikat sebagai kata-kata Tuhan. Anda boleh lihat dalam ayat 15b. Mereka berkata begitu, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Bagaimana jika kita mendengar kata-kata padri atau pastor yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita juga menganggapnya sebagai kata-kata Tuhan dan mentaatinya? Ini pertanyaan. Jadi kita melihat di sini, apa yang kita lihat di sini? Mereka taat secara langsung atau tidak menunda-nunda. Para gembala itu ketika mendengar tentang berita atau kabar itu tentang Injil itu, tentang kelahiran Yesus itu, mereka tidak, secara langsung tidak menunda-nunda. Ini dapat dilihat dari kata cepat-cepat berangkat. Ya. Mereka kata sini, mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Mereka tidak menunda. Mereka terus pergi. Pada waktu mendengarkan firman Tuhan, selalu ada api yang membara dalam diri kita yang mendorong kita untuk taat. Tetapi kalau kita menunda ketaatan, maka api itu mengecil dan akhirnya padam. Karena itu, jangan menunda ketaatan Tuhan. Respon dengan segera. Respon dengan Tuhan. Seperti
para gembala ini, ketika mereka mendengar untuk mereka pergi ke Bethlehem, menjumpai Maria dan Yusuf, mereka cepat berangkat. Apakah saudara-saudari masih menunda untuk datang dan percaya kepada Yesus? Jangan pikir bahwa semua orang akan mendapat kesempatan untuk bertobat pada saat terakhir, seperti penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Saya dapat menyaksikan di sini beberapa lawatan saya di hospital. Ada beberapa orang yang sudah dikatakan di sini sudah hampir mau meninggal. Tapi puji Tuhan, ada kesempatan yang baik, saya boleh menjumpai mereka dan memberitakan Injil untuk percaya kepada Yesus. Dan saya berbisik di telinga mereka, orang ini untuk percaya kepada Yesus. Dan saya percaya ketika dia mendengar kata-kata itu, dia mengikutnya dan mengenal Tuhan. Puji Tuhan, karena dia ada kesempatan untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana orang yang tidak ada kesempatan? Jadi saudara-saudariku, ambillah peluang ini, kesempatan ini untuk percaya sungguh-sungguh dan menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Jadi saudara dan saudariku di kasih dalam Tuhan, mereka pergi ke Bethlehem. Kata firman Tuhan di sini, mereka pergi ke Bethlehem. Padahal malaikat itu tidak secara terus terang menyuruh mereka untuk pergi ke sana. Namun secara tidak langsung perintah untuk pergi ke Bethlehem terlihat dari kata-kata, kamu akan menjumpai seorang bayi. Nah, itu Anda boleh lihat dalam ayat yang ke-12. Kamu akan menjumpai seorang bayi, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudariku di dalam Tuhan, para gembala ini mengutamakan Yesus lebih daripada pekerjaan mereka. Kenapa? Ini dapat dilihat melalui tindakan mereka meninggalkan begitu saja domba-domba mereka. Mereka meninggalkan domba-domba mereka. Mungkin memasukkan domba-domba mereka ke kandang atau meninggalkan domba-domba itu kepada orang lain. Tetapi dalam Alkitab itu tidak dijelaskan bagaimana keadaan domba-domba itu. Tetapi yang jelas, mereka meninggalkan pekerjaan mereka demi mencari Yesus. Contohnya, ramai orang Kristen tidak memperdulikan hal ibadah. Ya, hari ini kita tidak ada kebaktian di gereja lah. Tetapi bagaimana ibadah online? Apakah kita memperhatikannya? Bagaimana kalau gereja sudah dibuka? Ya, izin Tuhan, coronavirus ini sudah tidak ada dan kita dibenarkan beribadah di gereja. Bagaimana? Apakah kita akan respon untuk datang beribadah? Mungkin ada sebab pekerjaan sehingga menghalang untuk datang bersembayang. Mungkin ada juga orang yang tidak mengungsikan Injil kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang mana lebih penting bagi saudara? Yesus, pekerjaan, kesibukan saudara, atau pelajaran Anda? Anda pikirkan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, mengungsikan Injil dari malaikat kepada orang lain. Di dalam Lukas bab yang kedua ayat 17 hingga 19 berkata, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi mereka menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Perhatikan ayat ini. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Itu jelas dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 ini menunjukkan respon para gembala. Tindakan para gembala.
setelah mereka mendengar kabar ini daripada malaikat. Mereka tidak berdiam diri sahaja, tetapi bertindak untuk memberitakannya kepada orang lain. Pada masa itu, para gembala boleh sahaja mendiamkan diri terhadap kabar berita Injil yang mereka sudah dengar, dan hanya menumpukan perhatian kepada pekerjaan mereka sebagai gembala domba-domba. Tambahan lagi, status sosial mereka lebih rendah daripada orang lain, dan pasti tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata mereka. Kadang-kadang kita berpikiran sedemikian. Wah, dia lebih pandai daripada saya. Dia lebih arif daripada saya. Dia lebih berpengalaman daripada saya. Kadang-kadang kita sendiri menghakimi diri kita, sehingga kita terbatas untuk mengungsikan Injil kepada orang lain. Karena kita lihat status kita. Mungkin kita tidak berpendidikan. Mungkin kita hidup yang sederhana. Tapi itulah menyebabkan kita gagal untuk memberitakan Injil. Itulah menyebabkan kita gagal untuk memberitakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Karena kita menurut atau melihat kepada kemampuan kita sendiri. Tapi mari kita belajar para gembala ini. Kesempatan yang begitu baik dia gunakan untuk memberitakan Injil. Ya, kesempatan yang dia gunakan yang begitu baik sekali. Dia mengambil peluang. Dia tahu keadaannya. Statusnya dia tahu. Tetapi dia tidak memberikan dirinya untuk melakukan seperti itu. Tapi dia bertindak untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Walau bagaimanapun, tindakan para gembala untuk mengungsikan berita Injil merupakan tindakan berani yang ada pada gembala ini. Dan atas dasar imannya kepada Tuhan. Kita perlu ada sikap yang berani. Jangan takut. Karena apa yang kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, tapi disertai dengan penyertaan Tuhan. Para gembala melihat hal ini. Dia berani. Dan atas dasar imannya kepada Tuhan. Ini karena kabar sukacita harus dikongsikan kepada orang lain. Apatah lagi musim Christmas ini. Ini peluang kita mengongsikan kepada orang lain. Ini peluang kita mengongsikan kepada saudara-saudara kita. Ini peluang kita mengongsikan kepada ibu bapak kita. Ini peluang kita mengongsikan kepada adik, beradik kita. Ambil peluang ini seperti gembala. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga bertindak seperti para gembala? Yaitu mengungsikan kabar baik kepada orang lain dengan penuh keberanian. Haleluya. Amin. Bagi tahu orang kiri kananmu, saya penuh dengan keberanian. Haleluya. Amin. Oke. Kita perlu ada keberanian. Baru kita dapat melihat suatu mukjizat karena iman kita kepada Tuhan. Atau kita memilih untuk berdiam diri sahaja. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ayat 20, para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Setelah mereka mengungsikan kabar gembira ini, mereka kembali memuji, sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala merasa puas dengan apa yang mereka telah lakukan. Wah, haleluya. Puas. Karena mereka sudah melakukan apa yang mereka harus lakukan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda kalau Anda rasa puas. Hati Anda merasa gembira. Penuh dengan gembira. Ya. Mereka rasa puas karena mereka dapat melakukannya. Selesai saja mereka dalam pekerjaan memberitakan Injil, mereka kembali ke tempat asal dengan penuh gembira. Amin. Mereka masih boleh menjadi gembala. Mereka masih boleh meneruskan pekerjaan mereka. Tetapi mereka juga telah memberitakan Injil. Sama halnya. Kita boleh meneruskan kehidupan kita. Tapi jangan pernah lupa untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi saudara dan saudariku yang kasih dalam Tuhan.
Apakah berita Injil yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala hanya untuk orang Israel, atau hanya untuk golongan tertentu, atau untuk semua orang? Jika benar bahwa berita hanya disampaikan adalah kabar sukacita hanya untuk kita semua, bagaimana kita mau meresponinya? Tanya, bagaimana kita meresponinya? Jadi saudara-saudariku dari kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini dalam perayaan Christmas membawa kabar sukacita kepada kita semua, dan kabar itu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Dari kecil lagi saya sudah dengar kabar sukacita tentang Yesus lahir. Amin. Dan itu sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Kabar sukacita itu harus diberitakan. Jadi saudara dan saudariku di kasih dalam Tuhan, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dengan sesungguhnya dan sepenuhnya, Dia menyerahkan anaknya untuk datang ke dalam dunia ini. Disisikan ketika lahir dan mati di atas kayu salib karena kita. Kena dosa-dosa kita, kena kejahatan kita, kena pemberontakan kita kepada Allah. Dia telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Itu secaranya. Maka itu saudara-saudariku, respon akan firman Tuhan. Ya, hanya Yesus saja yang membawa jaminan keselamatan kepada manusia. Karena firman Tuhan, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Kita lihat dalam Injil Yohanes. Yesus adalah satu-satunya jalan yang menuju ke dalam kerajaan surga. Karena Dia datang dari surga, maka Dia telah menyediakan tempat untuk bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata firman Tuhan, sehingga telah mengurniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu khotbah minggu lalu tentang kasih Allah. Jadi saudara dan saudariku di kasih dalam Tuhan, oleh itu adakah lebih baik kita ingat bahwa apapun yang kita persembahkan adalah untuk Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita mempersembahkan hidup kita, biarlah untuk Tuhan. Kita mempersembahkan harta kita, seperti orang-orang Majus, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah semua untuk Tuhan, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ini penting untuk kita mempraktikkan bagaimana kita mempersembahkan semua yang kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita telah pelajari sebentar tadi. Kabar sukacita ini untuk semua bangsa. Kabar sukacita ini untuk semua ahli keluarga kita. Kabar sukacita ini untuk semua saudara-saudara kita. Kabar sukacita untuk semua sahabat-sahabat kita. Kabar sukacita untuk semua jiran-jiran kita. Ini penting. Dan bagaimana mereka boleh mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka boleh percaya atau menerima kalau tidak ada orang yang mengungsikannya? Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai saya dan kamu. Ini waktunya seperti gembala. Mereka pergi mengungsikan kabar yang baik ini, Injil ini kepada orang-orang lain. Tidak terbatas. Kita tahu status mereka. Mereka tahu status mereka. Tapi itu tidak menghalang. Mereka berani mengungsikan Injil kepada orang lain. Apa kata firman Tuhan? Mereka balik dengan penuh sukacita. Kenapa? Nah, itu yang perlu ada pada kita. Kita harus penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Ketika kita penuh dengan sukacita, itu menunjukkan kita telah melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Dan ini penting kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, jadikanlah Christmas tahun ini menjadi bermakna dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan keluargamu, bahkan dalam kehidupan rakan-rakanmu.
Jadi jadikanlah Christmas ini menjadi Christmas yang bermakna. Ini penting. Walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, itu tidak menghalang kita. Nama Yesus terus diberitakan. Haleluya. Amin. Karena Yesus layak ditinggikan, layak dimuliakan. Sehingga kita juga akan dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi. Tuhan, biarlah itu sukacita itu ada pada kami semua. Kegembiraan itu ada pada kami semua apabila kami mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Khususnya pada hari Natal atau Christmas pada tahun ini. Biarlah sukacita itu penuh dalam hati kami semua. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga memberikan kami keberanian seperti gembala-gembala ini ya Tuhan. Mereka penuh dengan keberanian untuk memberitakan Injil, untuk mengungsikan kepada orang lain. Itu juga jadikan kepada kami ya Allah. Supaya kami juga boleh mengungsikan berita Injil ini kepada ibu bapa kami, kepada adik-beradik kami, kepada saudara-saudara kami, kepada jiran-jiran kami, bahkan orang-orang yang di sekeliling kami ya Allah. Tuhan, mampukanlah kami ya Allah, karena kami tahu bukan dengan kekuatan kami melakukannya, tapi dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami ini hanya menjadi alat dan saluran Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Christmas menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bermakna dalam kehidupan kami pada tahun ini. Dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah lagi bersama-sama semuanya karena berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini juga adalah hari istimewa karena kita menyambut mini Christmas untuk jemaat bahasa Malaysia, yaitu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana telah diberitakan dalam Alkitab bahwa Yesus sudah lahir untuk kita. Dan hari ini kita keseluruhan jemaat kita merayakan atau memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Dan semoga sepanjang ibadah ini kita merasakan berkat penyertaan Tuhan. Dan juga kita sudah tadi melihat beberapa video pendek bagaimana persiapan-persiapan jemaat kita dalam menyambut Natal pada tahun ini. Sungguh pun kita menyambut Natal pada tahun ini dalam pandemi COVID-19, tetapi itu tidak menghalang ataupun tidak melunturkan sedikit pun semangat kita untuk merayakan Christmas pada tahun ini. Dan saat ini saya mau war-warkan tentang pengumuman kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk semua jemaat yang telah memberi ataupun menyediakan video untuk menjadi berkat, untuk jadi tontonan kita semua di dalam persembahan nyanyian maupun di dalam kita menyediakan video persiapan-persiapan yang kita lakukan di dalam rumah kita, sama ada menghias rumah ataupun aktiviti-aktiviti yang kita lakukan untuk menyambut Natal. Dan untuk ini juga saya mau umumkan bahwa pemenang video kreatif yang kita akan pilih, yang di mana kita akan memilih satu juri profesional ya, di mana kita akan umumkan pemenangnya pada perayaan Christmas nanti ya. Dan juga sekali lagi saya mengucap terima kasih semua jemaat yang terlibat yang sudah menyediakan video. Kiranya bukan saja kita menyediakan ini untuk suka-suka, tetapi saya percaya pasti jemaat yang lain juga diberkati dengan setiap video yang kita hasilkan. Yang kedua, pengumuman saya adalah tentang perayaan-perayaan yang akan datang. Ya, jadi yang pertama, minggu depan kita ada perayaan mini Christmas Telipuk pula. Ya, kita buat secara online dan kita berdoa supaya setiap jemaat Telipuk boleh terlibat lebih ramai lagi dan respon yang lebih baik ya. Dan yang kedua, perayaan Christmas muda-mudi pada 18 Desember ini dan juga perayaan Christmas kanak-kanak. Jadi kedua-dua perayaan ini juga kita mengajak ataupun menganjurkan setiap jemaat kita ataupun kanak-kanak dan muda-mudi supaya mereka juga menyediakan satu video kreatif yang juga boleh memberkati setiap jemaat ataupun setiap kanak-kanak muda-mudi yang lain yang bersama-sama merayakan perayaan Natal mereka.
Yang ketiga, tentang persembahan dan persepuluhan. Kita bersyukur untuk setiap jemaat yang tetap setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan. Sungguh pun mungkin ada yang terkesan dari segi ekonomi mereka, tetapi kita melihat bagaimana respon jemaat sangat baik, bahkan sangat setia dan beriman. Sungguh pun di dalam kesempitan kita masih mampu, kita masih boleh beriman untuk memberi kepada Tuhan. Yang keempat, sehubungan dengan itu juga kita mau mendorong untuk setiap jemaat untuk menyediakan satu persembahan khusus, yaitu persembahan Christmas saya. Ya, jadi persembahan ini kita berikan setelah kita lalui tempo setahun, bahkan tahun ini tahun yang lebih mencabar, di mana kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tetapi kita melihat bagaimana di sepanjang perjalanan hidup kita ini dan sepanjang tahun ini Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan tetap memberkati kita. Dan selayaknya lah saat ini kita akan mengembalikan syukur kita dalam tempo setahun ini, bagaimana kita membalas ataupun bersyukur dengan kebaikan Tuhan, ya. Jadi saya mendorong untuk setiap jemaat Tuhan supaya kita bersama-sama respon untuk memberikan persembahan Christmas saya. Yang kelima, yaitu juga kita mau beritahukan jemaat tentang sumbangan bakul makanan. Gereja berinisiatif untuk menyediakan sumbangan bakul makanan kepada setiap jemaat yang sangat terjejas di dalam pendapatan seisi rumah mereka, ya, yang sangat-sangat memerlukan. Jadi bukan saja gereja yang akan menyediakan keperluan ataupun bantuan bakul makanan ini, tetapi kita juga mengajak jemaat bersama-sama untuk menjayakan proyek ini, di mana kita bukan saja Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini, tetapi kita juga sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang lain dengan pemberian bakul makanan kepada setiap jemaat Tuhan yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Jadi dorongan kita supaya untuk setiap jemaat boleh terlibat sama. Dan jika Anda berminat ataupun Anda mau memberkati jemaat-jemaat kita yang terjejas, Anda boleh menghubungi pejabat gereja dan kita akan bersama-sama bagaimana membantu jemaat kita. Dan akhir sekali, sebentar nanti kita akan saksikan persembahan Christmas daripada setiap jemaat kita yang mereka telah sediakan. Jadi mari kita nikmati video-video mereka ini yang sangat kreatif, yang sangat baik yang saya lihat, dan saya percaya di dalamnya bukan saja kita menyaksikan, tetapi kita dapat diberkati, dapat didorong dan dihibur dengan persembahan mereka. Saksikan. Kita bersyukur untuk beberapa tahun ini kita mengalami pertumbuhan dalam gereja, khususnya dari segi kehadiran, kematangan rohani, dan pemberian. Impak daripada ini, khususnya kematangan dalam memberi, kita dapat menjayakan beberapa program dan proyek dalam gereja. Namun pada pertengahan Desember 2019, pandemi COVID-19 juga dikenali sebagai coronavirus yang sedang berlaku secara global. Wabak ini pada mulanya dikesan di bandara Wuhan, Hubei, China, dan telah dikira sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia (WHO). Impak penularan wabak COVID-19 tidak lagi terhad kepada risiko kesehatan, namun turut menyumbang secara langsung terhadap kerencatan aktiviti ekonomi. Situasi gereja juga terkesan dari segi keuangan akibat perintah kawalan pergerakan yang dimana gereja harus ditutup untuk beribadah. Kita bersyukur walaupun dalam PKP, jemaat masih bermurah hati untuk memberi persembahan, persepuluhan, dan kesyukuran. Dikala mungkin orang di luar sana berusaha mengumpul harta
karena keadaan ekonomi yang tidak menentu. Mari kita belajar iman dari janda di Sarfat. Janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara logik manusia, mereka harus makan untuk bertahan karena mereka telah kehabisan makanan. Tepung dan minyak hanya dapat dimakan sekali dan selepas itu mereka akan mati. Nabi Elia datang kepada mereka meminta makanan. Dari ini iman mereka digoncang karena Nabi Elia memberitahukan bahwa tepung dan minyak mereka tidak akan habis jika mereka memberikan sedikit kepada Nabi Elia. Ini suatu goncangan kepada janda di Sarfat. Apakah mereka percaya? Namun pada akhirnya janda ini yang memiliki tepung dan minyak yang sedikit, ia percaya dan memberikan sebagian pada Nabi Elia. Oleh karena iman dan ketaatan janda ini, Tuhan memberkati sehingga tepung dan minyak mereka tidak pernah habis. Imannya digoncang, namun mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Terkadang dalam hidup kita yang kita lalui, kita dapat melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja. Sejauh mana kita berserah kepada Tuhan dalam kita menghadapi saat yang sukar dalam pandemik ini. Tuhan punya cara dan Tuhan punya jalan. Yang pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan bekerja dalam cara yang tidak pernah terlintas dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Namun Tuhan menyediakan bagi orang percaya. Bagian kita adalah tetap setia dan percaya walaupun di dalam kehidupan yang sukar dan menjepit ini. Akhirnya, pada musim Krismas ini, marilah kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Dengan iman kita memberi karena kita percaya. Hari ini kita tetap dalam keadaan baik dan sihat adalah karena penyertaan dan perlindungan serta berkat tidak berkesudahan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. 1, 2, 3, Merry Christmas! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing. Selamat Hari Natal, kita saling bersalaman. Selamat Hari Natal, semoga bahagia. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, kerana dapat kumpul kembali. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Merry Christmas! Jingle all the way. Oh, what fun is so right. One house of one's life. Hey! Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Lucas, let's sing together. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year all. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Ibu, senang Ria. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari,
Ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengata dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.